Saudaraku yang dimuliakan Allah, di segmen yang kedua ini sengaja saya ingin mengupas secara detail apa kesalahan yang fatal dari ucapan Menteri Agama yang menyamakan suara azan disamakan seperti suara anjing menggonggong. Sekarang kita akan lihat ada kalimat dahsyat apa saja yang terkandung di dalam azan yang sangat mulia, yang mengandung keberkahan, yang mendatangkan pahala, yang akan menghadirkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan pastinya kalimat ini menjamin ketenangan hati bagi siapapun yang mendengarnya. Dan pasti lagi kalimat ini saya pastikan jauh lebih indah daripada suara anjing menggonggong. Sekarang kita dengarkan dulu. Ada kalimat-kalimat indah apa di dalam azan? Kita dengarkan satu persatu. Kita mulai dari kalimat takbirnya. Nah, teman-teman sekalian, jangan pernah meremehkan kalimat takbir. Kalimat yang begini indah, begini dahsyat, lalu disamakan oleh salah seorang menteri dengan suara anjing menggonggong. La haula wala quwata illa billah. Ini menteri sering menuduh orang, menuduh ada ulama-ulama yang kurang wawasan kebangsaannya. Secara tidak langsung, kalimat dia ini menjelaskan bahwa dia ini adalah menteri yang tidak faham dengan wawasan kebangsaan. Demi Allah menteri, Indonesia ini nggak akan merdeka kalau bukan karena kalimat takbir yang termasuk dalam panggilan azan. Indonesia tidak akan merdeka kalau bukan karena takbir yang sangat dahsyat ini. Dan takbir ini diteriakan oleh para pejuang-pejuang hebat di negeri ini. Mulai dari para habaibnya, para kiainya, para ulamanya. Kiai dengan umatnya, ulama dengan santrinya, mereka bahu-membahu merebut kemerdekaan, melawan penjajah. Modal awalnya adalah kalimat takbir yang sangat dahsyat dan berkah ini. Ketika takbir ini dikumandangkan, bagi mereka meriam Belanda tidak ada apa-apanya, meskipun di genggaman mereka hanya memegang bambu runcing saja. Meriam Belanda loh Pak Menteri, bukan meriam Belina. Meriam Belanda. Bagi mereka Belanda kecil, yang besar hanya Allah. Dunia ini kecil, hanya akhiratlah semata-mata tujuan. Ketika takbir dikumandangkan, semua seolah-olah merasa sudah mencium aroma bau surga yang harum semerbak. Silakan Pak Menteri belajar lagi wawasan kebangsaan. Dulu belum ada TNI Pak Menteri, dulu belum ada polisi, apalagi Satpol PP, apalagi Banser. Belum ada Pak Menteri, belum ada. Dulu yang berjuang para ulama dengan santrinya, kaum muslimin, semuanya bahu-membahu di negeri ini. Garda terdepan, modalnya adalah kalimat takbir yang Anda samakan seperti suara anjing. Kalau seandainya azan itu sama dengan suara anjing menggonggong, mau 1.000.000 anjing menggonggong, Belanda nggak takut Pak Menteri. Tapi mereka ketar-ketir, mereka keringat dingin ketika takbir sudah dikumandangkan. Para pejuang kita nggak takut mati Pak Menteri. Coba lihat Bung Tomo, ketika dihadiri jutaan orang yang mendengarkan orasinya, dia tidak pernah lupa mengumandangkan kalimat takbir. Bukan suara anjing menggonggong yang dia teriakan, tapi kalimat takbir Pak Menteri. Maka ada baiknya Pak Menteri ini harus belajar lagi wawasan kebangsaan. Anda menghina azan, berarti Anda juga menghina kalimat yang menghantarkan negeri ini bisa merdeka. Itu yang harus Anda ingat.
Yang kedua, bicara takbir. Takbir ini ibadah, dan tentu ibadah akan mendatangkan pahala. Walikulli takbiratin sadaqah. Setiap ucapan takbir itu nilainya sedekah. Dalam kalimat azan diawali dengan takbir. Di sana mengandung sedekah bagi yang mengumandangkannya dan sedekah juga bagi yang mendengarkannya. Lalu Anda samakan ini dengan suara anjing menggonggong. Kemana otak Anda, wahai Pak Menteri? Dan yang ketiga, jangan lupa, kalimat takbir ini adalah bagian dari kalimat zikir yang lebih dulu Rasul kumandangkan dengan para sahabatnya ketika dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah. Tidak sedikit di atas kertas Nabi dan para sahabat berperang di padang pasir yang panas dan gersang melawan musuh-musuh Allah. Jumlah pasukan Nabi lebih sedikit daripada jumlah pasukan kaum kafir. Dan Nabi faham, Nabi cerdas, Nabi fatana, Nabi tahu sifatnya manusia. Ketika melihat musuh lebih banyak dengan persenjataan Nabi lengkap, pasti gemetar, pasti keringatan, pasti gentar. Nabi tidak mau ini terjadi kepada pasukannya. Nabi cari akal, Nabi cerdas, Nabi bakar semangat para sahabat biar siap mati, biar siap berjuang. Itu dengan diawali teriakan takbir. Kalimat takbir dikumandangkan dan dijawab oleh para sahabat dengan gemuruh takbir berjamaah, sehingga suara takbir yang diteriakan berjamaah terbawa angin, terdengar oleh lawan orang-orang kafir. Mereka yang gemetar, mereka yang keder dan gentar. Mereka merasa jumlah kaum muslimin lebih banyak dari jumlah mereka. Seperti perang Badar, kita hanya 300-an, mereka ribuan. Dan jangan lupa Pak Menteri, kalimat takbir inilah yang mendatangkan junudun lam tarawnaha, tentara-tentara dari langit Allah hadirkan membantu setiap peperangan Nabi dan para sahabat. Jangan-jangan ketika Indonesia menang melawan Belanda, kalimat takbir ini juga yang membuka pintu langit, mendatangkan malaikat-malaikat ikut menghantarkan kemerdekaan buat negeri ini. Kalimat yang begini kuat pengaruhnya, kalimat yang begini dahsyat manfaatnya, Anda samakan dengan suara anjing menggonggong. Na'udzubillah min dzalik. Kemana akal sehat Anda? Kemana iman Anda? Kemana hati Anda, wahai Pak Menteri? Lalu yang kedua, kita akan dengarkan kalimat apa saja yang ada dalam kalimat, dalam suara azan. Kita dengarkan kalimat syahadatain Pak Menteri. Kita dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah dengarkan? Kalimat dahsyat kedua yang ada dalam azan adalah kalimat ta'zimullah bitauhidihi wasyahadah linabiyhi birisalah. Kalimat syahadatain ini adalah kalimat bentuk kita mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, dan bersaksi kepada Nabi Muhammad atas risalah yang dibawanya. Jangan remehkan kalimat ini Pak Menteri. Jangan Anda samakan kalimat dahsyat ini dengan suara anjing menggonggong Pak Menteri. Tidak bisa seseorang dikatakan muslim sebelum dia melalui sebuah pintu, yang pintu itu adalah syahadatain.
Dia harus mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat ini dahsyat Pak Menteri. Kalimat ini ringan diucapkan oleh lidah seseorang, tapi demi Allah saya pastikan kalimat ini akan menghapuskan semua dosa-dosa masa lalu seseorang yang tadinya kafir. Sebanyak apapun dosa dan maksiatnya, ketika Allah pilih dia menjadi seorang muslim, maka untuk menjadi muslim harus menyebut kalimat syahadatain. Ketika kalimat itu terucap dari lisannya, dosa masa lalunya dihapuskan oleh Allah. Annal Islam yahdimu makana qablahu. Ketika seseorang masuk Islam, dan tentu untuk masuk Islam harus menyebut kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini menghapuskan dosa masa lalunya. Bayangkan Pak Menteri, kalimat yang begini dahsyat bisa menghapuskan dosa masa lalu sebanyak apapun. Anda samakan ini, kualitasnya sama seperti suara anjing menggonggong. Kemana akal sehat Anda, wahai Pak Menteri yang terhormat? Yang ketiga, kita akan dengarkan ada kalimat indah dan mulia apalagi di dalam kandungan azan. Kita akan dengarkan an-nida ila salah. Kita dengarkan panggilan menyeru kepada salat. Saudaraku dimuliakan Allah, alangkah indah panggilan ini. An-nida ila salah, panggilan menyeru kepada salat. Dalam surah Fussilat ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapakah yang paling baik perkataannya dari ucapan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ucapan mengajak kepada salat. Bukankah salat itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah? Seruan mengajak kepada ibadah, seruan mengajak kepada salat, seruan mengajak kepada Allah. Yang dalam Quran ini adalah seruan yang paling mulia, paling baik. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Anda samakan ini dengan suara anjing menggonggong. Kemana akal sehat Anda, wahai Pak Menteri? Panggilan yang begitu dahsyat, mengajak orang untuk melaksanakan ibadah salat, ibadah yang sangat agung, satu-satunya ibadah yang Allah langsung memberikan SK-nya kepada Nabi Muhammad tanpa perantara Jibril alaihissalam. Berbeda dengan perintah-perintah lain, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ini SK-nya dari Allah melalui Jibril lalu dihantarkan kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk perkara salat itu langsung dari Allah Pak Menteri, diberikan SK-nya langsung kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan, kata ulama, bahwa salat ini adalah perkara yang agung, tidak boleh diremehkan, tidak boleh dikecilkan, tidak boleh dinistakan. Panggilan apapun yang menyeru kepada salat itu panggilan yang paling agung dan mulia. Jangan Anda samakan dengan suara anjing Pak Menteri. Ingat, saking agungnya perintah salat ini, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Pertama kali yang akan Allah hisab pada hari kiamat dari semua amalan manusia itu adalah salatnya. Idza saluhat, ketika salatnya bagus, baik, benar, faqad aflaha wa anjah, maka dia akan menang dan akan sukses.
Tapi ketika salatnya hancur berantakan, faqad khaba wa khasira, maka dia akan gagal dan celaka. Maka sekali lagi Pak Menteri, Anda menyamakan suara azan dengan suara anjing menggonggong, berarti Anda sedang menghina perintah yang agung, seruan yang sangat mulia, panggilan yang sangat indah yang mengajak orang untuk menghadap Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya kita akan dengarkan lagi teman-teman, di dalam azan ada an-nida ilal falah, panggilan seruan untuk meraih kemenangan. Masya Allah, dalam setiap hari berkali-kali lewat wasilah azan kita diajarkan untuk memenuhi panggilan agar meraih kemenangan di dunia dan menang nanti di akhirat. Kalimat yang sangat indah, panggilan yang sangat mulia, menyuruh kita menang di dunia dari gangguan godaan iblis, setan dan sekutunya, menang di akhirat dari ancaman api neraka. Lalu disamakan suara ini dengan anjing menggonggong. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dengarkan baik-baik, yang tidak senang, yang tidak suka, bahkan menderita ketika muslim diberikan kemenangan oleh Allah, itu hanya iblis dan sekutunya. Maka siapapun yang tidak senang dengan suara azan, yang terganggu dengan suara azan, yang merasa bising dengan suara azan, yang tidak senang muslim meraih kemenangan, yang tidak senang orang melakukan salat, maka dia adalah iblis berwujud manusia. Tanpa dia sadari, dalam jiwanya terdapat sifat syaitaniyah yang mungkin lebih dahsyat dari syaitan-syaitan yang sesungguhnya. Yang berikutnya kita akan dengarkan ada kalimat lain di dalam kandungan azan. Kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Nah, azan ini ditutup dengan kalimat tauhid yang sangat indah. La ilaha illallah. Dalam sebuah hadis, saking dahsyatnya kalimat ini, ketika seseorang akan tutup mata dan akhir hayatnya dia berhasil menyebut kalimat ini, maka kalimat ini akan menjadi tiket yang akan memastikan dia menjadi penghuni syurganya Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, siapa yang di akhir hayatnya menyebut kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk ke dalam syurga. Ayo, betapa dahsyat, betapa mulia, betapa hebat kalimat ini bisa menjadi rahmat, menjadi berkah. Seseorang yang menyebut di akhir hayatnya, ini akan membuat orang itu masuk ke syurga. Dahsyat kan, mulia kan, lalu dihinakan oleh salah seorang menteri. Kalimat ini sama seperti suara anjing menggonggong. Na'udzubillah min dzalik. Saya nggak yakin, jangan-jangan nanti menteri ini ketika meninggal dunia, Allah beratkan lisannya, Allah sulitkan ucapan akhirnya menyebut kalimat ini. Kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana mungkin kalimat yang mulia ini akan mendampingi orang-orang yang sudah menghinakannya.
Maka demi Allah, siapapun yang memuliakan azan, memuliakan kalimat-kalimat yang mulia, maka boleh jadi di akhir hayatnya Allah hadirkan apa yang pernah ia muliakan, apa yang pernah ia perjuangkan semasa hidupnya akan memuliakan dia, menghantarkan dia happy ending di akhir hayatnya.